Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua. Salat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, terdapat malam yang luar biasa istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Malam ini dijelaskan dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Keistimewaan ini menunjukkan betapa bernilainya Lailatul Qadar bagi umat Islam. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, Allah menurunkan para malaikat ke bumi untuk menyebarkan rahmat dan kedamaian. Umat Islam yang beribadah pada malam ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah pada malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Berbagai amalan yang dapat dilakukan seperti membaca Al-Quran, sholat malam, dan berdoa, serta amalan lainnya seperti zakat dan sedekah. Lantas, kapan datangnya malam Lailatul Qadar? Tak ada yang tahu pasti, namun berdasarkan hadis yang berasal dari riwayat Aisyah, Nabi SAW bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada tanggal gasal dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan." Umat Islam meyakini bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam ganjil yang diyakini datang di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan waktu yang diharapkan oleh seluruh umat Islam. Karena apabila kita melakukan amal kebaikan pada malam itu, seolah-olah kita telah melakukan ibadah yang nilainya setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Terkadang kita merasa sulit untuk mulai ibadah yang lebih banyak. Kita merasa lelah, merasa ngantuk, atau merasa bahwa waktu kita terlalu sedikit. Namun, jika kita memikirkan kembali nilai dari malam tersebut, seharusnya hal itu menjadi motivasi bagi kita. Bayangkan jika seseorang diberikan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga hanya dalam satu malam. Tentu orang tersebut akan berusaha sebaik mungkin agar tidak melewati kesempatan itu. Rasulullah SAW sendiri menyuruh kepada umatnya untuk menyongsong malam 1000 bulan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malam yang istimewa itu masih merupakan tanda tanya dan tidak diketahui secara pasti kapan datangnya. Namun menjelang akhir Ramadan, Rasulullah biasanya lebih fokus beribadah, terutama 10 malam terakhir. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, Nabi Muhammad SAW ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan memilih fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah dan mengajak keluarganya untuk ikut beribadah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Rasulullah sedang duduk iktikaf semalam suntuk pada hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Para sahabat pun tidak sedikit yang mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Ketika Rasulullah berdiri salat, para sahabat juga menaikkan salat. Ketika beliau menegadahkan tangannya untuk berdoa, para sahabat pun serentak mengamininya. Saat itu, langit mendung tidak berbintang. Angin pun meniup tubuh-tubuh yang memenuhi masjid. Dalam riwayat tersebut, malam itu adalah malam ke-27 dari bulan Ramadan.
Di saat Rasulullah dan para sahabat sujud, tiba-tiba turun hujan yang cukup deras. Masjid yang tidak beratap itu menjadi tergenang air hujan. Salah seorang sahabat ada yang ingin membatalkan sholatnya. Ia bermaksud ingin berteduh dan lari dari saf. Namun niat itu digagalkan karena dia melihat Rasulullah dan sahabat lainnya tetap sujud dengan khusyuk tidak bergerak. Air hujan pun semakin menggenangi masjid dan membasahi seluruh tubuh Rasulullah dan para sahabatnya yang berada di dalam masjid tersebut. Akan tetapi Rasulullah dan para sahabat tetap sujud dan tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Beliau basah kuyup dalam sujud, namun sama sekali tidak bergerak, seolah-olah beliau sedang asyik masuk ke dalam suatu alam yang melupakan segala-galanya. Beliau sedang masuk ke dalam suatu alam kehidupan. Beliau sedang diliputi oleh cahaya ilahi. Beliau takut keindahannya yang beliau saksikan ini akan hilang jika beliau bergerak dari sujudnya. Beliau takut cahaya itu akan hilang jika beliau mengangkat dahinya. Beliau terpaku lama sekali di dalam sujudnya. Beberapa sahabat ada yang tidak kuat menggigil kedinginan. Ketika Rasulullah mengangkat kepala dan mengakhiri sholatnya, hujan pun berhenti seketika. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, bangun dari tempat duduknya dan berlari ingin mengambil pakaian kering untuk Rasulullah. Namun Rasulullah mencegah dan berkata, "Wahai Anas bin Malik, janganlah engkau mengambil sesuatu untukku. Biarkanlah kita sama-sama basah. Nanti juga pakaian kita akan kering dengan sendirinya." Apa yang dilakukan Rasulullah ini menunjukkan betapa banyak hikmah dan rahasia di balik malam 1000 bulan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan akan segera berakhir. Malam-malam yang tersisa ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal kebaikan. Kita tidak tahu pasti apakah tahun depan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan ini atau tidak. Karena itu, marilah kita memanfaatkan malam-malam yang tersisa ini dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan usaha kita, Allah memberikan keberkahan dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa perubahan yang baik dalam kehidupan kita. Demikianlah tutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.